Mana sih lu? Pagi Ibu, silakan. Baik Ibu, selamat pagi. Nama saya Dr. Maria, saya dokter yang dibawa untuk hari ini. Sebelumnya dokter dan Ibu siapa? Ibu Jelita. Oke, baik Ibu Jelita. Untuk usianya berapa? 30 tahun. 30 tahun. Kerjaan Ibu sehari-hari gimana? Saya seorang sekretaris. Sekretaris ya. Oke. Baik Ibu Jelita, hari ini kita akan melakukan pemeriksaan untuk identifikasi gaya hidup Ibu ya Bu. Di sini juga nanti saya akan ada beberapa pertanyaan di mana saya akan mengidentifikasi faktor risiko dan juga saya akan melakukan screening ya Bu. Di mana yang pertama ini saya izin bertanya Bu, apakah Ibu mempunyai orang tua atau riwayat penyakit seperti yang menular gitu Bu, kayak gimana ya Bu? Kayak campak ataupun ada kayak orang tuanya mengalami namanya kayaknya hipertensi atau diabetes gitu Bu? Orang tua saya Dok, ada riwayat hipertensi. Hipertensi ya, oke Bu. Di sini Ibu saya juga izin bertanya ya Bu, apakah Ibu sering melakukan cek berkala untuk kesehatan Ibu? Iya, sering ya. Oke deh Bu. Untuk pola makan Ibu sehari-hari gimana Bu? Apakah makannya itu seimbang kayak nasi, lauk, sama ikan atau daging gitu Bu? Kalau untuk lauknya sih nggak pasti ya Dok. Kadang ya ada ayamnya, ada dagingnya, tapi kadang juga enggak. Di sini juga saya izin bertanya Bu, untuk aktivitas Ibu sehari-hari di rumah itu Ibu ngapain aja selain kantoran kayak sekretaris ini? Kalau pulang dari kerja saya juga istirahat aja sih Dok, santai-santai aja di rumah. Kemudian Ibu di sini saya izin bertanya juga ya Bu, apakah untuk akhir-akhir ini sebelum Ibu tidur itu apakah Ibu ada mengalami rumah seperti ya? Mikir-mikir dulu sebelum tidur kayak dulu sebelum tidur gitu Bu? Enggak ada Dok. Enggak ada ya. Di sini juga saya izin bertanya, mungkin ini sangat agak sensitif ya Bu. Akhir-akhir ini kan banyak orang-orang yang biasa stres itu mereka lambatnya ke vape atau merokok gitu. Saya ingin tahu aja Bu, apakah Ibu ini mempunyai riwayat seperti itu kayak vape atau merokok gitu Bu? Iya Dok, saya mau. Kalau boleh tahu sehari berapa biji atau berapa batang itu? Berapa pak? Sehari mungkin bisa 2 pak. Oke, 2 pak ya Bu. Ya baik Bu. Baik Ibu, nanti kita akan melakukan pemeriksaan lanjutan ya Bu, menggunakan alat untuk mengetahui pemeriksaan di bagian sekitar daerah tubuh Ibu ya Bu. Oke baik Bu, di sini kita melakukan pemeriksaan berkala untuk menilai pemeriksaan untuk tubuh Ibu ya Bu. Di sini pemeriksaan pertama yang saya lakukan tadi adalah MT itu didapatkan ada 30 ya Bu, yang artinya Ibu mengalami obesitas sentral stage 2. Kemudian berat badan Ibu adalah 80, kemudian tinggi badan Ibu itu 160 cm ya Bu. Kemudian yang berikutnya itu adalah lintang perut Ibu adalah 95, yang artinya obesitas sentral. Dan juga untuk tekanan darah Ibu yang kita dapatkan itu adalah 145/90 ya Bu. Ini sudah masuk dalam hipertensi 2 atau stage 2. Kemudian yang berikutnya itu untuk nadinya 80 kali per menit, masih dalam keadaan batas normal. Kemudian untuk jantung parunya juga auskultasinya didapatkan aman ya Bu. Kemudian HbA1c ini kita periksa untuk gulanya Bu, dimana gulanya Ibu cukup tinggi 7, yang artinya Ibu mengalami namanya diabetes mellitus ya Bu. Kemudian yang berikutnya itu kolesterol juga yang kita dapatkan itu ada 250, itu termasuk sangat tinggi ya Bu, atau high. Kemudian yang berikutnya itu untuk beberapa anak-anakan di dalam kolesterol seperti LDL itu tinggi juga ya Bu, 125. Kemudian HDL-nya itu agak nurun banget sih Bu, low. Jadi dia itu 15. Kemudian untuk TG-nya itu ada 200 ya Bu, yang artinya rendah juga. Oke baik, di sini juga yang saya dapatkan ini masalah Ibu ini lebih ke merokoknya, sama yang berikutnya itu dietnya ya Bu. Jadi kita akan lakukan pemeriksaan berikutnya Bu. Di sini untuk merokoknya ini Ibu saya izin bertanya untuk diagnosis stage of change-nya ini, Ibu apakah Ibu mau untuk kita lakukan edukasi ataupun kita lakukan pemberhentian merokoknya itu? Kalau saya kasih jadwalnya mulai dari sekarang, saya bantu Ibu untuk berhenti merokoknya, bisa nggak? Ibu mau nggak? Tidak. Oke. Kalau Ibu nggak mau, semua yang saya majukan dikontrol bulan depannya, 1 bulan ke depan, Ibu mau nggak? Boleh. Ya, nanti kita lanjutkan sampai 6 bulan ya Bu ke depannya. Kalau Ibu bersedia? Boleh. Oke baik Bu. Di sini artinya step of change-nya pasien itu adalah preparation. Kemudian yang berikutnya itu saya masuk kepada TIE dan juga konseling untuk pasiennya.
Dimana yang pertama itu ibu untuk pengecekan berkalanya itu tetap ibu harus lakukan ya bu. Nanti kita jadwalkan lagi walaupun ibu sudah baik dalam melakukan pengecekan berkala. Kemudian yang berikutnya itu untuk konseling berhenti merokok itu yang kita lakukan mulai dari bulan depan ya bu. Kemudian yang berikutnya itu untuk keadaan aktivitas ibu sehari-hari, ibu kan kantornya sampai sore ya bu, dianjurkan ibu bisa melakukan aktivitas lain ataupun berolahraga minimal itu seminggu 150 menit atau diperkirakan sekitar 3 kali seminggu ya bu. Kemudian yang berikutnya itu makanannya juga kalau bisa dietnya seimbang bu, kayak makannya itu nasi, sayur sama daging atau ikan bisa diseimbangkan ya bu. Kemudian ibu bisa menurunkan sedikit nasinya ya bu, karena ini gulanya sedikit tinggi ya bu. Oke, Bu. Kemudian yang berikutnya itu juga istirahatnya ya, Bu. Mohon maaf saya izin tanya, untuk istirahat Ibu gimana Bu? Ibu biasanya istirahatnya jam berapa? Jam 12 kok, sampai 12. Bangunnya jam berapa? jam 5. Oke, baik. Ini sekitaran 6 jam ya Bu, masih ya lumayan. Tapi kalau bisa ya sekitar 7 sampai 8 jam ya Bu. Kemudian yang berikutnya itu ibu kan nggak banyak stres, tapi kalau misalnya ibu ada banyak stres atau banyak tekanan bisa ibu perbanyaknya dengan beribadah, berpikir, atau melakukan meditasi bu. Oke, bu. Kemudian yang berikutnya itu nanti saya resepkan obat ya bu, tapi obat ini mohon untuk dipadukan ya bu, terutama obat untuk kolesterolnya sama untuk darah gulanya ya bu. Oke, bu. Untuk pertanyaan yang berikutnya itu apakah ibu ada pertanyaan buat saya? Belum ada sih dok. Oke, sebenarnya belum ada ya Bu. Oke, Bu. Nanti kita bertemu lagi untuk 1 bulan ke depan untuk edukasi berhenti rokoknya ya Bu. Oke, sekian, terima kasih. Terima kasih dok.